Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan pendahuluan asuhan keperawatan anestesiologi, pembedahan dan maternitas dengan diagnosa mioma uteri. Definisinya, mioma uteri adalah suatu tumor jinak berbatas tegas tidak berkapsul yang berasal dari otot polos dan jaringan ikat fibros. Biasa juga disebut dengan fibromioma uteri, leiomyoma uteri atau uterine fibroid. Tumor jinak ini merupakan neoplasma jinak yang sering ditemukan pada traktus genitalia wanita, terutama wanita yang sudah produktif atau menopause. Mioma uteri jarang ditemukan pada wanita usia produktif, tetapi kerusakan reproduksi dapat berdampak karena mioma uteri pada usia produktif berupa infertilitas, abortus spontan, persalinan prematur, dan malpresentase. Etiologinya, menurut Aspiani ada beberapa faktor yang diduga kuat merupakan faktor predisposisi terjadinya mioma uteri, yaitu yang pertama umur, yang kedua hormon endogen atau endogenous hormonal, yang ketiga riwayat keluarga, yang keempat makanan, yang kelima faktor terbentuknya tumor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang terjadinya replikasi pada saat sel-sel yang mati diganti oleh sel yang baru, merupakan kesalahan genetika yang diturunkan dari orang tua. Kesalahan ini biasanya mengakibatkan kanker pada usia dini. Jika seorang ibu mengidap kanker payudara, tidak serta-merta semua anak gadisnya akan mengalami hal yang sama, karena sel yang mengalami kesalahan genetik harus mengalami kerusakan terlebih dahulu sebelum berubah menjadi kanker. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang dapat merusak sel adalah virus, polusi udara, makanan, radiasi, dan berasal dari bagian kimia. Baik bahan kimia yang ditambahkan pada makanan, ataupun bahan makanan yang berasal dari populasi. Ada gejala, yaitu yang pertama massa di perut bawah, yang kedua pendarahan abnormal, yang ketiga di perut. Patofisiologi, mioma uteri mulai tumbuh sebagai bibit yang kecil di dalam miometrium dan lambat laun membesar karena pertumbuhan itu. Miometrium mendesak menyusun semacam pseudokapsula atau sampai semua mengelilingi tumor di dalam uterus. Mungkin terdapat satu mioma, akan tetapi mioma biasanya banyak. Bila ada satu mioma yang tumbuh intramural dalam korpus uteri, maka korpus ini dampak bundar dan konstipasi padat. Bila terletak pada dinding depan uterus, mioma dapat menonjol ke depan sehingga menekan dan mendorong kandung kemih ke atas, sehingga sering menimbulkan keluhan miksi. Secara makroskopis, tumor ini biasanya berupa massa abu-abu putih, padat, berbatas tegas, dengan permukaan potongan memperlihatkan gambaran kumparan yang khas. Tumor mungkin hanya satu, tetapi umumnya jamak dan membesar di dalam uterus, dengan ukuran berkisar dari benih kecil hingga neoplasma masif yang jauh lebih besar daripada ukuran uterusnya. Sebagian terbenam di dalam miometrium, sementara yang lain terletak tepat di bawah endometrium atau submucosa, atau tepat di bawah serosa atau subserosa. Terakhir terbentuk tangkai, bahkan kemudian melekat ke organ di sekitarnya, dari mana tumor tersebut mendapat pasokan darah dan kemudian membebaskan diri dari uterus untuk menjadi leimioma parasitik. Neoplasma yang berukuran besar memperlihatkan fokus nekrosis iskemik, disertai dengan daerah pendarahan dan perunakan kistik, dan setelah menopause tumor menjadi padat, kolagenosa, bahkan mengalami kalsifikasi. Komplikasinya, yang pertama, pendarahan sampai terjadi anemia, yang kedua, torsi tangkai mioma, yaitu ada mioma uteri subserosa, yang kedua mioma uteri subcomosa, yang ketiga nekrosis dan infeksi. Setelah terjadi dapat terjadi nekrosis dan infeksi. Yang keempat, pengaruh timbal balik mioma dan kehamilan. Pengaruh mioma terhadap kehamilan, yang pertama ada infertilitas, yang kedua abortus, yang ketiga persalinan prematuritas dan kelainan letak, yang keempat inersia uteri, yang kelima gangguan jalan persalinan, yang keenam pendarahan postpartum, yang ketujuh retensi plasenta. Adapun pengaruh kehamilan terhadap mioma uteri, yang pertama mioma cepat membesar karena rangsangan estrogen, yang kedua kemungkinan torsi mioma uteri bertangkai.
Adapun pemeriksaan diagnostiknya, yang pertama USG, foto BNO-IVP, yang ketiga heksterografi dan histeroskopi, yang keempat laparoskopi, yang kelima laboratorium, yang keenam tes kehamilan. Laporan kasus asuhan kepenatan anestesi pada Nyonya R, total abdominal hysterectomy dengan mioma uteri, teknik anestesi regional di Rumah Sakit X. Identitas pasien, nama Nyonya R, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan tidak terkaji, pekerjaan IRT, suku bangsa Jawa, status perkawinan menikah, golongan darah tidak terkaji, alamat tidak terkaji, nomor CM tidak terkaji, diagnosa medis, total abdomen hysterectomy. Jenis anestesi, regional anestesi, tanggal masuk rumah sakit 15 bulan 10 2022, tanggal penggajian, tanggal 15 bulan 10 2022. Jam penggajian dari jam 11 sampai jam 12 WIB. Riwayat kesehatan, yang pertama keluhan utama, nyeri perut bagian bawah dan terasa ada benjolan. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluh terasa ada benjolan di bagian perut bawah yang nyeri sejak kurang lebih 2-3 bulan ini. Pasien juga mengeluhkan keluar darah dari vagina yang banyak saat menstruasi sejak 1 bulan terakhir dan nyeri selama menstruasi. Darah yang keluar bergumpal dan haid yang dialami lama, lebih dari 10 hari. Pasien juga mengaku haidnya tidak teratur, HPHT tidak terkaji, gangguan keputihan, BAB dan BAK, serta sesak di sangkal pasien. Analisa data pre-anestesi, DS-nya pasien mengatakan cemas karena akan dilakukan tindakan pembedahan. DO-nya pasien tampak tegang dan gelisah. Tingkat kecemasan sedang, TTV tekanan darah 130/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RR 20 kali per menit, SpO2 99%. Intra-anestesinya, DS pasien mengatakan kedinginan, DO pasien tampak pucat, akral pasien teraba dingin, tekanan darah 120/60, nadi 76 kali per menit, suhu 35 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, SpO2 98%. Pasca anestesinya, pasien mengatakan nyeri bekas operasi, pasien mengatakan nyeri bagian bawah digerakkan, pasien mengatakan nyeri seperti tersayat, perut bagian bawah, skala nyeri 5 dari 0 sampai 10, nyeri saat bergerak. DO pasien meringis kesakitan, tekanan darah 130/80, nadi 86 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, SpO2 99%. Problem keperawatan anestesi, yang pertama pre-anestesi, ansietas berhubungan dengan krisis situasional, rencana pembedahan. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan anestesi, diharapkan tingkat ansietas menurun, ditandai dengan yang pertama tingkat ansietas dari sedang ke ringan, yang kedua pasien mengatakan peningkatan kenyamanan, yang ketiga TTV normal. Yang kedua, intra-anestesi, hipotermi berhubungan lingkungan bersuhu rendah. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan anestesi, diharapkan memenuhi kriteria suhu tubuh dalam batas normal. Yang kedua, mengurangi rasa menggigil pada pasien. Yang ketiga, pasca anestesi, nyeri akut berhubungan dengan cedera fisik atau prosedur operasi. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan anestesi, diharapkan memenuhi kriteria dengan hasil tingkat kenyamanan meningkat. Yang kedua, keluhan nyeri berkurang. Rencana intervensinya, yang pertama, ansietas berhubungan dengan krisis situasional atau rencana pembedahan. Intervensinya, klasifikasi pengurangan kecemasan. Yang pertama, kaji untuk tanda-tanda vital dan nonverbal. Yang kedua, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Yang ketiga, ciptakan atmosfer rasa aman dan untuk meningkatkan kepercayaan. Yang keempat, berikan informasi mengenai diagnosis atau tindakan yang akan dilakukan. Yang kelima, atur penggunaan obat-obatan untuk mengurangi kecemasan. Implementasinya, mengkaji untuk tanda non-verbal dan verbal. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Yang ketiga, menciptakan atmosfer rasa aman untuk meningkatkan kepercayaan. Yang keempat, memberikan informasi diagnosis atau tindakan yang akan dilakukan. Yang kelima, mengatur penggunaan obat-obatan untuk mengurangi kecemasan. Yang kedua, hipotermi berhubungan dengan lingkungan bersuhu rendah. Intervensinya, klasifikasi perawatan hipotermi. Yang pertama, monitor suhu pasien. Yang kedua, tempatkan pasien pada posisi supine. Yang ketiga, berikan
pemanas pasif misalnya penutup kepala. Yang keempat, berikan pemanas internal aktif misalnya pemberian oksigen. Kelima, dorong pasien untuk mengonsumsi cairan hangat saat di ruangan. Yang terakhir, kolaborasi pemberian antisafri. Implementasinya, memonitor suhu pasien, menempatkan pasien pada posisi supine. Yang ketiga, memberikan pemanas pasif misalnya penutup kepala. Yang keempat, memberikan pemanas internal misalnya pemberian oksigen. Yang kelima, mendorong pasien untuk mengonsumsi cairan hangat saat di ruangan. Yang terakhir, berkolaborasi pemberian antisafri misalnya petin. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan cedera fisik atau prosedur operasi. Intervensinya, klasifikasi manajemen nyeri. Yang pertama, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif. Yang kedua, observasi adanya petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanan. Yang ketiga, gunakan teknik komunikasi terapeutik. Yang keempat, ajarkan menggunakan teknik non-farmakologi relaksasi nafas dalam. Yang kelima, memberikan informasi mengenai nyeri. Yang terakhir, kolaborasi pemberian analgesik. Implementasinya, melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, mengobservasi adanya petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanan. Yang ketiga, menggunakan teknik komunikasi terapeutik. Yang keempat, mengajarkan menggunakan teknik non-farmakologi relaksasi nafas dalam, dan memberikan informasi mengenai nyeri, dan berkolaborasi memberikan analgesik. Evaluasinya, yang pertama, ansietas berhubungan dengan krisis situasional rencana pembedahan. Evaluasinya, S, pasien mengatakan sudah siap dilakukan pembedahan. O-nya, kesadaran kompleks mentis, tingkat kecemasan ringan, pasien tampak lebih tenang, tekanan darah 120/80, nadi 86 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, SpO2 99%. A, cemas teratasi. P, pertahankan intervensi, dampingi pasien ke kamar operasi. Yang kedua, hipotermia berhubungan dengan lingkungan bersuhu rendah. Evaluasinya, S, pasien mengatakan masih terasa dingin. Observasinya, pasien supine, pasien teraba dingin, pasien terpasang oksigen nasal kanul 3 liter per menit, pasien diberikan penutup kepala menggunakan kain, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 86 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, SpO2 99%. A, masalah belum teratasi. P, lanjutkan intervensi sampai ke ruang pemulihan. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan cedera fisik atau prosedur operasi. Evaluasinya, S, pasien mengatakan nyeri berkurang. P, pasien mengatakan nyeri pada luka operasi. Q, nyeri seperti tertusuk-tusuk. R, nyeri pada perut kanan bagian bawah. S, skala nyeri 4 dari 0 sampai 10. T, nyeri saat bergerak. Observasi, pasien tampak lebih tenang, tekanan darah 125/80, nadi 86 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, SpO2 99%. A, masalah belum teratasi. P, lanjutkan intervensi sampai ke ruang perawatan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.